الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita bersama. Bukti cinta itu amat sangat jelas. Kita gerakkan hati kita menuju baik Allah ini. Tidak semua orang mampu untuk melangkahkan kakinya di rumah Allah saat adzan kumandang atau sebelum adzan berkumandang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu mampu meninggalkan urusan-urusan dunianya. Dalam ayat ini mau meninggalkan jual belinya untuk menuju masjid Allah, untuk menuju bait Allah, melaksanakan sholat jamaah Jumat. Karena itu bersyukurlah kita sekalian, karena ini adalah bagian daripada cintanya Allah kepada kita. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 13 atau 14 Sya'ban. Artinya 2 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur. 1 tahun ada 12 bulan. Dan pimpinan dari 12 bulan itu adalah Ramadan. Bulan agung, bulan yang penuh berkah, bulan Al-Quran, bulan yang di sana ada ampunan dosa, bulan maghfirah, bulan yang Lailatul Khairun min alfi syahrin. Ada 1 malam yang itu lebih baik daripada 83 tahun. Yang karena itulah para sahabat, para salafus saleh, mereka benar-benar berdoa, berniat supaya kepingin ketemu dengan Ramadan itu. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighuhum syahr Ramadan. Mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Waktu 6 bulan bukan waktu yang pendek. Dan barangkali tidak ada orang sekarang berdoa 6 bulan lamanya hanya untuk ketemu Ramadan. Inilah sikap khairul ummah, umat yang terbaik, generasi salaf. Mereka tahu persis apa yang ada dalam Ramadan, sehingga mereka berniat dan berdoa. Ibnu Rajab Hambali mereka mengatakan seperti itu. Kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka berdoa selama 6 bulan. Ayyuballighum, supaya ketemu Ramadan. Tentunya kalau bukan karena niat yang kuat, muncul dalam permukaan sebuah doa. Dan niat itu ada 3. Yang pertama adalah niat yang kuat, kemudian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan niatnya itu.
Hadis sahih mengatakan pahalanya 100 sampai 700 kali lipat. Yang kedua, ada seseorang yang berniat untuk melakukan sesuatu, kemudian dia diberikan sehat, tetapi tidak mengamalkan apa yang diniatkan, dia dapat pahala dari niat itu. Ada yang melakukan niatnya kuat, tetapi sebelum saatnya Ramadan Allah panggil dia, maka itu sama dengan dia melaksanakan puasa Ramadan. Para sahabat dan generasi salaf mereka tahu bahwa umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka tahu istimewanya Ramadan itu, sehingga mereka berharap betul supaya ketemu Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Tsumma yad'una Allah ay yataqabbal minhu." Kemudian setelah itu mereka berdoa selama 6 bulan pula agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan kita dengan generasi salaf. Generasi salaf itu siapa? Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka ketika datangnya Ramadan? Tidak bisa disamakan dengan kita. 6 bulan berdoa bersungguh-sungguh, ketika ketemu Ramadan lebih sungguh lagi. Generasi akhir zaman termasuk kita, rasanya tidak ada di antara kita yang berdoa selama 6 bulan. Kalau pontok kita ditanya kapan datangnya Ramadan, kita juga tidak tahu. Hari ini tanggal berapa bulan Sya'ban, mungkin kita juga tidak tahu. Sehingga saatnya besok malam kita sholat tarawih baru tahu kalau besoknya adalah puasa Ramadan. Makanya jangan bedakan antara kita dengan generasi salaf. Bagaimana kualitas mereka melaksanakan Ramadan dan bagaimana kualitas kita melaksanakan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena itu, bagaimana Rasulullah SAW kita melihat ketika beliau di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW dalam rangka untuk membiasakan diri apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, beliau membiasakan diri puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, adalah Rasulullah SAW puasa hampir sebulan di bulan Sya'ban. Dan ini adalah dalam rangka untuk menghadapi Ramadan. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau puasa hampir sebulan, tidak pernah kau lakukan di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban." Apa jawab Rasulullah SAW? "Wah, syahrul yaghfulun nas baina Rajabin wa Ramadan." Bulan Sya'ban inilah bulan yang sering dilupakan manusia. Karena bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang besar, yang seluruh orang umat Islam senantiasa merindukan Rajab. Karena bulan Rajab adalah termasuk 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang siapa yang hidup di bulan itu kemudian beramal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang melakukan kemaksiatan, Allah berlipat gandakan dosanya. Kemudian bulan Sya'ban sering dilupakan manusia karena diawali Rajab, kemudian ada bulan besar sekali yaitu Ramadan. Padahal kata Nabi SAW, bulan Sya'ban adalah turfa'ul amali ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita selama setahun. Siapa yang mengangkat? Para malaikat. Kepada siapa? Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, kata Nabi SAW, amat sangat senang ketika Allah angkat amal-amalku di saat itu aku berpuasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Inilah generasi salaf. Dan itulah yang dipraktekkan baginda Nabi SAW. Karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan Ramadan? Yang pertama adalah niatkan yang kuat. Walaupun tinggal 2 pekan lagi, tidak ada yang tahu di antara kita apakah kita ketemu Ramadan atau tidak. Yang tentunya kita berharap agar kita semuanya dipertemukan dengan bulan agung ini. Niat yang kuat, doa yang kuat. Karena doa yang kuat itu bagian daripada niat yang kuat. Sampai salat, baik salat malam, salat wajib, jangan lepaskan untuk berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan Ramadan. Yang kedua, apa-apa yang biasa kita lakukan dalam Ramadan itu lakukan sejak awal. Karena di sana ada salat tarawih, lakukan qiyamul lail. Sehingga ketika ketemu Ramadan terbiasa kita dengan salat malam. Di dalam bulan Ramadan orang senantiasa enggak lepaskan Al-Quran, membaca Al-Quran. Biasakanlah dengan membaca Al-Quran. Biasakanlah dengan zikir kepada Allah. Biasakanlah dengan sedekah, infak, zakat yang mungkin bisa kita lakukan selama Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita, memudahkan tujuan kita, dan mudah-mudahan Allah gampangkan kita untuk beramal saleh ketika kita bertemu Ramadan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan agung Ramadan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat. Ada satu amalan, yang amalan ini manakala kita lakukan, insya Allah akan ijabah. Karena apa yang pernah dilakukan oleh para salafus saleh dulu, dan ini salah satu kebiasaan orang-orang ahli surga ketika di dunia, yaitu istighfar menjelang subuh. Istighfar menjelang subuh adalah kebiasaan generasi awal. Bahkan kebiasaan orang-orang ahli surga ketika di dunia. Istighfar mungkin sering kita dengarkan manfaat fadilah daripada istighfar itu. Kalau kita ingin ketemu Ramadan dan Allah mudahkan supaya kita ketemu Ramadan, dan Allah lebih mudahkan lagi supaya kita bisa beramal amal saleh selama Ramadan, jangan lepaskan istighfar menjelang subuh. Karena dengan istighfar menjelang subuh, maka insya Allah akan pertemukan kita dengan Ramadan. Ada salah satu kisah yang mungkin kisah ini sudah sering kita dengarkan. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hidup di Baghdad, Irak. Suatu ketika di usianya yang sudah sepuh, dia kepingin sekali ke Basra. Basra itu juga wilayah Irak. Tapi perjalanan antara Baghdad dan Basra itu kurang lebih 500 sekian kilometer. Tidak ada perjalanan dengan kendaraan yang paling cepat waktu itu kecuali dengan kuda atau unta. Bahkan boleh jadi, karena beliau kondisinya sangat miskin, boleh jadi dia berjalan kaki. Sampai di masjid, waktu Isya beliau sholat Isya. Karena kecapean, beliau ingin tidur di masjid itu, tetapi tidak diperbolehkan sama marbotnya. Di terasnya tetap diusir supaya keluar. Di halamannya tetap diusir, tidak boleh tidur. Akhirnya dia dipanggil oleh salah seorang yang ada di sebuah rumah kecil untuk tidur di situ. Dan ternyata itu adalah penjual susu, penjual roti. Yang ketika dia mengadu,
rotinya itu nggak lepas dengan istighfar, nggak lepas dengan istighfar. Dan ini tidak lepas dari penglihatan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, sejak kapan engkau melakukan istighfar ini? Sejak 30 tahun yang lalu. Sejak kapan kamu menjual roti ini? Sejak 30 tahun yang lalu. Apa yang kamu lakukan dengan istighfar? Aku tidak melakukan sesuatu, pasti aku lakukan dengan istighfar. Dan apa keistimewaan istighfar yang kamu lakukan? Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, hanya ingin mengetes apa seorang penjual roti, keistimewaan istighfar kau dilakukan terus-menerus. Tidaklah aku menginginkan sesuatu, tidaklah aku menginginkan sesuatu, pasti Allah kabulkan dengan istighfar itu, kecuali satu. Apa itu? Yang belum Allah berikan kepadaku adalah aku ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal, tapi ini belum kesampaian. Sejak dia mengatakan itu, langsung Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Allahu Akbar, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, istighfar. Dan ternyata kalau dipikir-pikir, Imam Ahmad bin Hanbal di usia yang sepuh itu, dia ada di Baghdad, kepingin terus ke Basra. Sampai di Basra, dia sholat isya, mau tidur di masjid, diusir oleh marbotnya. Sampai di teras, ingin tidur, diusir lagi. Di halamannya diusir lagi. Ternyata semua itu kehendak Allah. Dari apa yang dilakukan oleh penjual roti dengan istighfarnya. Ternyata istighfar luar biasa. Jangan pernah kita lepaskan istighfar menjelang subuh atau dalam saat-saat tertentu. Istighfar. Insya Allah, kalau kita berkehendak, berkeinginan supaya Allah kabulkan ketemu Ramadan dan bisa mengamalkan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, jangan lepaskan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa khawatiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Allah wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة وعلى الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Yang perlu dimatikan, tolong dimatikan atau saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك
ترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi